Shalom, salam sehat, dan tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu menjadi bahagian kita. Dan ini merupakan sebuah kekayaan yang tentunya tidak dapat diukur oleh materi, oleh kedudukan, oleh jabatan, oleh apapun dalam dunia ini. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, Bapak Ibu, dengan segala kerendahan hati kita ada di hadirat Tuhan, menaikkan pujian, doa, dan bersama-sama menengadahkan diri di hadapan Tuhan untuk menyambut firman-Nya. Mari kita mengangkat pujian kita. Selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 3 hingga ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca firman ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan suluh pada jalan hidup dan kehidupan kami. Melalui sehati dalam doa pada saat ini, kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati dan bimbinglah kami ya Roh Kudus, di dalam memahami akan kebenaran-kebenaran firman-Mu ini. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia
telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu, untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah mengaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Amin. Firman Tuhan. Kekayaan rohani adalah tema renungan kita pada saat ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia menjanjikan begitu banyak hal yang dapat membawa setiap pribadi atau keluarga berada dalam kesenangan atau pencapaian yang begitu menyenangkan. Membenahi diri dan keluarga masing-masing melalui penggunaan waktu secara efektif untuk menunjang masa depan dari anak-anak, keluarga, sangatlah terlihat dengan jelas. Hal ini menjadi sebuah realita atau kenyataan yang akan membawa setiap pribadi dan keluarga mencapai apa yang dinamakan kesuksesan. Bukankah hal ini menjadi satu bentuk kekayaan yang sangat positif ketika diletakkan dalam bingkai yang benar berdasarkan firman Tuhan? Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus memberikan gambaran kepada jemaat di Efesus mengenai kekayaan orang yang terpilih. Mari kita perhatikan pada ayat yang kelima pembacaan kita tadi. Di situ jelas sekali memberikan makna yang begitu dalam kepada kita bahwa Allah ternyata telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya. Ini adalah suatu cara lain untuk mengatakan bahwa keselamatan adalah karya Allah dan bukan usaha kita sendiri. Dalam kasih-Nya yang tak terbatas, Allah telah mengangkat kita sebagai anak-anak-Nya. Melalui pengorbanan Yesus, Dia telah membawa kita masuk ke dalam keluarga-Nya dan menjadikan kita ahli waris bersama dengan Yesus. Dalam hukum Romawi, anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak biologis, sekalipun mereka pernah menjadi budak. Meskipun anak angkat ini pernah menjadi budak. Nah, Paulus menggunakan istilah ini untuk menunjukkan betapa kokohnya hubungan kita dengan Allah. Lebih daripada itu juga, dalam ayat 14, Rasul Paulus menegaskan tentang karya Roh Kudus yang menjadi jaminan bahwa kita adalah milik-Nya dan bahwa Dia akan melakukan apa yang telah Tuhan janjikan, yaitu keselamatan. Roh Kudus bagaikan tanda tangan pengesahan pada sebuah kontrak. Kehadiran Roh Kudus menunjukkan kesungguhan iman kita, membuktikan kita adalah anak-anak Allah dan menjamin
hidup kekal bagi kita. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, luar biasa kekayaan yang dianugerahkan Allah bagi kita. Poin pentingnya adalah apa yang menjadi titik respons kita terhadap kekayaan rohani yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Bagaimana kita mensyukuri itu dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memaknai itu dalam kehidupan kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kiranya ini menjadikan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga yang dapat memanifestasikan, yang dapat menyatakan kasih Allah itu yang dapat terimplementasi, dapat menjadi sebuah atau menghasilkan buah dalam kehidupan kita setiap hari. Roh Kudus menolong kita. Terpujilah Kristus. Amin firman-Nya. Mari kita bersyukur, kita berdoa. Firman-Mu telah menjadi bagian kami dalam persekutuan pada saat ini, Tuhan. Kami mensyukuri kekayaan rohani yang begitu dalam, begitu berarti dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Kuatkan kami senantiasa, ya Roh Kudus, agar kasih karunia yang telah menjadi bagian kami dapat menghasilkan, membuat kami dapat menghasilkan buah-buah iman demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami senantiasa mempertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami sungguh menyadari di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, bimbinglah dan berkatilah kami senantiasa. Anugerahkan hikmat kekuatan bagi kami dalam kehidupan kami pribadi dan dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan melingkupi kami semua. Berkati saudara-saudara kami dalam berbagai pergumulan-pergumulan yang dihadapi dalam menjalani kehidupan ini. Soal kebutuhan-kebutuhan ekonomi, soal pekerjaan, soal kehadiran anak dalam keluarga, soal penolong yang sepadan, dan berbagai hal-hal lain yang sungguh menjadi kerinduan dan harapan. Tuhan, Engkaulah sumber dan Engkaulah jawaban. Kami mohon dengan iman dan pengharapan kami percaya, anugerahkan yang terbaik bagi kami senantiasa. Ya Allah, ya Tuhan kami terus mendoakan saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang sedang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Mohon pemulihan yang daripada-Mu Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, orang tua kekasih kami, para lansia,
juga dalam menjalani kehidupan mereka setiap hari. Anugerahkan hikmat dan sukacita senantiasa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami. Berkati persekutuan kami Gereja Toraja Jemaat Warakas untuk senantiasa semakin bersaksi bersekutu dan melayani untuk kemuliaan Tuhan. Dan seluruh saudara-saudara seiman kami yang senantiasa mengambil bahagian dalam persekutuan sehati dalam doa. Kiranya berkat kasih Tuhan selalu menjadi bahagian kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami ya Bapa. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian persekutuan sehati dalam doa pada saat ini. Kita bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan senantiasa berikan kepada kita. Mari senantiasa ada di hadirat-Nya, memberi waktu dalam hidup ini untuk bersekutu. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Shalom, salam sehat dan tetap semangat.